Jadi hati sekalian jangan sombong. Kita ini bisa apa-apa? Gak bisa apa-apa. Kita nggak bisa bergerak, digerakkan oleh Allah. Kita nggak bisa berjalan, diperjalankan oleh Allah. Kita ini nggak hidup, dihidupkan oleh Allah. Nggak lama lagi dimatikan oleh Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini hadir mulai atas kehendak Allah. Jatuhnya daun, bagaimana posisi jatuhnya, di mana jatuhnya, kapan jatuhnya, bertiupnya angin, naiknya air laut, itu Allah yang gerakkan. Dan semua kebaikan-kebaikan di dunia berhubungan erat dengan amal manusia. Kalau amal baik yang naik ke langit sebagai nur cahaya, Allah turunkan rahmat di dunia ini. Tapi kalau maksiat yang naik ke langit sebagai gumpalan hitam, maka Allah akan turunkan azab ke bumi ini. Ya Pak. Orang-orang ahli dunia katakan ini bencana ini karena fenomena alam. Bukan Pak. Orang beriman yakin semua yang terjadi karena amal manusia. Maka mulai hari ini hijrah al hadirin mulia, jangan putus asa. Ini saya lihat banyak teman-teman dari bikers, mungkin ada OI juga datang ya kayaknya. Anak-anak jalanan, pengamen-pengamen datang. Jangan kita pernah berputus asa di rahmat Allah. Ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Iya Pak. Antum tahu Sayyidina Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi hati sekalian jangan sombong. Kita ini bisa apa-apa? Gak bisa apa-apa. Kita nggak bisa bergerak, digerakkan oleh Allah. Kita nggak bisa berjalan, diperjalankan oleh Allah. Kita ini nggak hidup, dihidupkan oleh Allah. Nggak lama lagi dimatikan oleh Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini hadir mulai atas kehendak Allah. Jatuhnya daun, bagaimana posisi jatuhnya, di mana jatuhnya, kapan jatuhnya, bertiupnya angin, naiknya air laut, itu Allah yang gerakkan. Dan semua kebaikan-kebaikan di dunia berhubungan erat dengan amal manusia. Kalau amal baik yang naik ke langit sebagai nur cahaya, Allah turunkan rahmat di dunia ini. Tapi kalau maksiat yang naik ke langit sebagai gumpalan hitam, maka Allah akan turunkan azab ke bumi ini. Ya Pak. Orang-orang ahli dunia katakan ini bencana ini karena fenomena alam. Bukan Pak. Orang beriman yakin semua yang terjadi karena amal manusia. Maka mulai hari ini hijrah al hadirin mulia, jangan putus asa. Ini saya lihat banyak teman-teman dari bikers, mungkin ada OI juga datang ya kayaknya. Anak-anak jalanan, pengamen-pengamen datang. Jangan kita pernah berputus asa di rahmat Allah. Ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Iya Pak. Antum tahu Sayyidina Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu dulu hadirin mulia berteman dengan Khalid bin Walid. Bahkan mereka itu dulu dua-duanya preman Mekah, paling ditakuti, Khalid bin Walid dan Umar bin Khattab. Dan mereka pernah dulu duel Pak, tarung. Dua orang ini hadirin mulia, Umar bin Khattab orang yang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia asah pedangnya, lalu dia berteriak keliling Mekah. Aina Muhammad, aina Muhammad. Khalid bin Walid di medan Uhud, pasukan dia membantai 70 sahabat. Akhirnya masuk Islam juga ketika Fathul Makkah. Dua-duanya telah menjadi sejarah emas, tinta emas yang ditulis dengan tinta emas nama dalam Islam. Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang tadi membunuh Rasulullah SAW, hari ini terbaring di sisi Nabi di Madinah. Kuburnya di samping kuburan Nabi Pak. Dan Khalid bin Walid telah diberikan gelar Saifullah, pedangnya Allah. Jadi hadirin mulia, jangan pernah putus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malam ini kita sepakat nanti semua untuk berhijrah ya. Orang berani hijrah itu hebat. Ya. Oh saya sudah tua berhijrah, saya telat berhijrah Pak. Tidak ada kata terlambat. Kita jangan pernah berputus asa hadirin mulia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang berniat menjadi hafiz Quran, lalu dia baru buka Al-Quran, mati dia Pak. Baru halaman pertama dia baca Alif Lam Mim itu, Al-Fatihah baru dia baca, lalu dia mati. Allah akan kumpulkan dia bersama para hafiz Quran.
Nah, maka hadirin mulai kita jangan pernah putus asa, saya terlambat taubat, nggak ada. Nanti jadi tolong Pak ya, perintah sedekah bukan untuk orang kaya, tapi untuk orang beriman. Ya, bukan untuk orang kaya. Jangan tunggu kaya dulu untuk bersedekah, tapi bersedekahlah nanti biar Allah kayakan kita semua. Semua bersiap insyaallah ya. Jadi hadirin sekalian, kita sepakat ya, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman lebih penting daripada apa saja. Iman ini lebih penting daripada seluruh benda yang disinari matahari. Iman lebih penting daripada rumah, kendaraan, pangkat, jabatan, suami, istri, anak, teman dan sebagainya. Satu orang mati hadirin sekalian nggak punya pangkat dan jabatan, Allah nggak marah. Mati nggak punya rumah, Allah nggak marah. Mati nggak punya mobil, motor, Allah nggak marah. Mati nggak punya istri, nggak punya suami, nggak punya anak, nggak punya teman, Allah nggak marah. Mati nggak terkenal nggak masalah. Mati nggak jadi anggota dewan, nggak jadi pejabat, nggak masalah. Tapi apabila ada satu orang mati nggak ada iman hadirin mulia, nggak punya iman, ini masalah. Ya, kalau kita mati nggak punya iman, masalah besar. Kalau orang ada iman hadirin, aman kehidupannya, di dunia dia aman, di kubur dia aman, di mahsyar dia aman, nanti di akhirat Allah masukkan ke surga selama-lamanya. Sekecil-kecilnya iman Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Ya bang, emas sebesar debu nggak ada harganya, berlian sebesar debu nggak ada harganya, tapi iman sebesar debu Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua harus mengusahakan iman kita. Kita semua wajib meningkatkan iman kita. Sesaat iman ini naik, sesaat iman ini turun. Iman ini bisa naik, hadirin mulai bisa turun. Kadang pagi beriman kata Nabi, sore dia kafir. Sore dia beriman, pagi dia kafir. Ini umat akhir zaman. Iman kita bukan lagi turun naik hari ini, tapi keluar masuk. Kadang ada, kadang tidak. Bagaimana supaya terjaga ini iman hadirin sekalian? Maka kita perlu buat amalan. Ini amalan yang harus kita amalkan hadirin. Guru saya memberikan saya sebuah amalan sederhana. Dibilang, Der, Sulaiman, kamu harus bicara kebesaran Allah, buat dakwah 25 majelis setiap hari. Berapa majelis? Ini baru satu majelis nih. Ini 2 majelis sebelum maghrib, satu majelis, ini satu majelis lagi. 25 majelis setiap hari. Di hari orang bicara kebesaran Allah, hari itu imannya meningkat. Di hari dia bicara kebesaran selain Allah, hari itu imannya turun. Nah, jadi iman ini bisa naik hadirin dengan ketaatan, bisa turun dengan kemaksiatan. Bisa naik dengan bicara akhirat, bisa turun dengan bicara dunia. Bisa naik iman ini dengan amal, bisa turun dengan amal, dengan duit. Bahaya hadirin sekalian. Maka Nabi SAW ajarkan kita dalam satu hadis sangat sederhana. Dan saya yakin semua kita banyak yang hafal hadis ini. Jaddidu imanakum, kata Nabi. Perbaharui iman kalian, tingkatkan iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksi min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Katakanlah kecuali kepada Allah. Selain Allah ini makhluk, dan seluruh makhluk tidak bisa apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tak bisa beri manfaat, tak bisa beri mudarat tanpa izin Allah. Seluruh dunia mau bunuh kita Pak, tak akan mampu tanpa izin Allah. Jadi nggak usah takut mati Pak. Nanti kalau saya dakwah, saya sampaikan kebenaran, oh nanti saya dibunuh orang gimana? Jangan takut. Takut mati, mati kan? Takut mati, mati. Seluruh dunia mau selamatkan kita, tak akan mampu tanpa izin Allah. Ya, siapa yang menghidupkan? Kurang semangat Pak. Siapa yang mematikan? La ilaha illallah. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah, yang menurunkan raja-raja adalah Allah. Jadi santai saja Pak. Gak usah dibawa tegang, dibawa stres sampai musuhan, sampai berantem. Gak. Kita cuma berusaha saja. Ya, pilihan kita menang kalah itu gak penting hadirin mulai. Yang penting antum berpihak di mana, kamu berbuat kenapa. Semua yang kita buat akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Makanya kalau pilihan kita menang, istighfar, itu yang diajarkan Nabi. Kalau pilihan kita kalah, alhamdulillah, bersyukur kita terbebas dari hisab. Ya, jangan ribut Pak masalah-masalah ini Pak. Yang memuliakan adalah Allah, yang menghinakan adalah Allah.
Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja tapi hina. Dia tetap jadi presiden tapi hina. Seluruh orang lihat muka dia jijik bisa. Dia jadi pejabat tapi orang lihat muka dia memuntah orang. Bisa. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya, tambah susah. Tambah kaya, tambah hina. Bisa. Ya. Jadi yang memuliakan Allah, yang menghinakan Allah. Yang membahagiakan Allah, yang menyusahkan Allah.